Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irma Sagita Setiawati Halim, mahasiswa Pasca Sarjana Unhas. Hari ini saya akan menjelaskan sedikit tentang kehamilan lewat bulan. Persamaan atau sinonim dari kehamilan lewat bulan adalah kehamilan serotinus, kehamilan lewat waktu, prolonged pregnancy, postpartum pregnancy, extended pregnancy, post-death, postdatisme, atau postmaturitas. Pengertian dari kehamilan lewat bulan adalah kehamilan yang berlangsung sampai 42 minggu atau 294 hari atau lebih, dihitung dari pertama haid terakhir menurut rumus Nagel dengan siklus haid rata-rata 28 hari. Menurut WHO 1997, Vigo 1986. Postmaturitas tidak sama dengan dismaturitas. Postmaturitas itu merupakan diagnosis waktu yang dihitung menurut rumus Nagel, sedangkan dismaturitas menyatakan kurang sempurnanya pertumbuhan janin dalam kandungan akibat plasenta yang tidak berfungsi dengan baik, sehingga janin tidak tumbuh seperti biasa, seperti terjadi pada keadaan hipertensi, preeklamsi, dan gangguan gizi. Penyebab kehamilan lewat bulan atau KLB belum jelas, tapi ada beberapa teori yang menyatakan: 1. Pengaruh progesteron. Penurunan progesteron dalam kehamilan dipercaya merupakan kejadian perubahan endokrin yang penting dalam memacu proses biomolekuler pada persalinan dan meningkat sensitivitas uterus terhadap oksitosin, sehingga diduga bahwa terjadi KLB adalah karena masih berlangsungnya pengaruh progesteron. Yang kedua, teori oksitosin. Pemakaian oksitosin untuk induksi persalinan pada kehamilan lewat bulan memberi kesan atau dipercaya bahwa oksitosin secara fisiologis memegang peranan penting dalam menimbulkan persalinan dan pelepasan oksitosin dari neurohipofisis wanita hamil yang kurang. Pada usia kehamilan lanjut diduga sebagai salah satu faktor penyebab KLB. Yang ketiga, teori kristol atau ACTH janin. Diduga akibat peningkatan tiba-tiba kadar kortisol plasma janin. Kortisol janin akan mempengaruhi plasenta sehingga produksi progesteron menurun dan memperbesar sekresi estrogen. Selanjutnya berpengaruh terhadap meningkatnya produksi prostaglandin. Yang keempat, teori uterus. Pada tekanan ganglion, cervicalis dan flexus Frankenhauser akan membangkitkan kontraksi uterus. Nah, pada keadaan di mana tidak ada tekanan pada flexus ini, seperti pada kelainan letak, tali pusat pendek, bagian bawah masih tinggi, semua diduga sebagai penyebab kehamilan lewat bulan. Yang kelima, herediter. Morgan 1999 menyatakan bahwa bila mana seorang ibu mengalami KLB atau kehamilan lewat bulan saat melahirkan anak perempuan, maka besar kemungkinan anak perempuannya akan mengalami kehamilan lewat bulan juga. Diagnosa dari KLB sering dihadapi kesulitan dalam mendiagnosis. Di samping itu, kesalahan menegakkan diagnosis KLB sering juga kita alami. KLB yang tidak dapat ditegakkan secara pasti sebesar 22%. Dalam menentukan KLB, di samping riwayat haid, sebaiknya pula dari hasil pemeriksaan antenatal. Untuk menegakkan diagnosa, yang pertama, riwayat haid. Tidak sulit menegakkan KLB apabila HPHT diketahui pasti. Selanjutnya diagnosis dengan menggunakan rumus Nagel. Yang kedua, riwayat pemeriksaan antenatal.
tes kehamilan, gerakan janin. Yang ketiga, tinggi fundus uteri dengan menggunakan rumus McDonald TFU dalam sentimeter kali 8/7 yang menunjukkan umur kehamilan dalam minggu. Yang keempat, melakukan pemeriksaan ultrasonografi atau USG. Pada trimester 1, panjang kepala tungging ketepatan kurang lebih 4 hari dari tafsiran persalinan. Trimester 2, diameter biparietal atau BPD dan panjang femur atau FL ketepatan kurang lebih 7 hari dari tafsiran persalinan. Diameter biparietal lebih dari 9,5 cm, tafsiran persalinan tidak dapat ditentukan secara akurat. Yang kelima, pemeriksaan radiologi. Tetapi di dalam penentuan atau menegakkan diagnosa KLB, pemeriksaan radiologi ini jarang digunakan. Kemudian ada pengaruh tidak baik terhadap janin. Kesalahan KLB di dalamnya ada perubahan pada plasenta, pada ibu, pada janin. Perubahan pada plasenta dalamnya ada penimbunan kalsium, di mana peningkatan penimbunan kalsium dapat menyebabkan gawat janin bahkan kematian janin intrauterin. Ada selaput vaskulosinsial menjadi tambah tebal dan jumlahnya berkurang hingga dapat menurunkan mekanisme transfer dari plasenta. Selanjutnya ada degenerasi jaringan plasenta seperti odem, timbunan fibrinoid, fibrosis, trombosis, interfili, dan infarktfili. Ada juga perubahan biokimia, di mana transfer kalsium tak terganggu, aliran Na, K, dan glukosa menurun. Pengangkutan bahan dengan BM besar seperti asam amino, lemak, dan gamma globulin mengalami gangguan sehingga dapat mengakibatkan gangguan pertumbuhan janin intrauterin. Yang kedua, pengaruh pada janin. Pengaruh pada janin antara lain adalah berat badan janin, di mana umur kehamilan 36 minggu grafik rata-rata pertumbuhan janin mendatar dan tampak adanya penurunan sesudah 42 minggu. Kemudian ada sindroma postmaturitas, gangguan pertumbuhan, dehidrasi, kulit kering, keriput seperti kertas atau hilangnya lemak subkutan, kuku tangan dan kaki panjang, tulang tengkorak lebih keras, hilangnya vernika seosa dan lanugo, maserasi kulit terutama daerah lipat paha dan genita luar, kulit dan tali pusat warna coklat, kehijauan atau kekuningan, rambut, kepal tebal. Pada sindrom postmaturitas terdapat 3 stadium. Ya, stadium pertama, kulit kehilangan vernika seosa dan maserasi berupa kulit kering, rapuh, dan mudah mengelupas. Pada stadium kedua, ditambah pewarnaan mekonium pada kulit. Stadium ketiga, disertai pewarnaan kekuningan pada kuku, kulit, dan tali pusat. Gawat janin dan kematian perinatal. Yang pertama, makrosomia menyebabkan distosia pada persalinan. Yang kedua, insufiensi plasenta yang mengakibatkan pertumbuhan janin terhambat, oligohydramnion, hipoksia janin, aspirasi mekonium oleh janin cacat bawaan terutama akibat hipoplasi adrenal dan anensebal. Yang ketiga, pengaruh pada ibu, yaitu morbiditas atau mortalitas ibu meningkat akibat dari makrosomia janin yang menyebabkan distosia, inkoordinat, uterine action, partus lama, perdarahan postpartum. Yang kedua, aspek emosi, kecemasan pada ibu meningkat.
Untuk pengelolaan kehamilan lewat bulan, ada beberapa kontroversi. Yang pertama, terminasi pada kehamilan 41 atau 42 minggu. Yang kedua, pengelolaan secara aktif, yaitu induksi persalinan secara ekspektatif, yaitu menunggu dengan pemantauan kesejahteraan janin. Hal yang perlu diperhatikan di dalam pengelolaan KLB yaitu benar-benar kita meyakinkan bahwa memang terjadi kehamilan lewat bulan. Kemudian menggunakan identifikasi kondisi janin dengan cara non-stress test dengan kardiotokografik dapat mengetahui kesejahteraan janin. Melakukan pemeriksaan USG untuk menentukan besar janin, denyut jantung janin, gangguan pertumbuhan janin, derajat kematangan plasenta, jumlah dan kualitas air ketuban. Kemudian dengan Bishop score. Dengan Bishop score ini dapat menilai kematangan serviks. Pengelolaan selama persalinan. Pertama, melakukan pemantauan yang baik terhadap ibu dan kesejahteraan janin. Kemudian, menghindari penggunaan obat penenang atau analgetik selama persalinan. Lalu, melakukan pengawasan atau mengawasi jalannya persalinan. Menyiapkan oksigen dan bedah sesar bila sewaktu-waktu terjadi kegawatan janin. Mencegah terjadinya aspirasi mekonium dengan segera mengusap wajah neonatus dan menghisap pada tenggorokan saat kepala lahir, dilanjutkan resusitasi sesuai prosedur pada janin dengan cairan ketuban bercampur mekonium. Kemudian, melakukan pengawasan ketat terhadap neonatus dengan tanda-tanda postmaturitas. Perlu kita sadari bahwa persalinan adalah saat paling berbahaya bagi janin posterem, sehingga setiap persalinan kehamilan lewat bulan harus dilakukan pengamatan ketat dan sebaiknya dilaksanakan di rumah sakit dengan pelayanan operatif dan neonatal yang memadai. Terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.